Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Eh, saya selaku peserta pekerti pada gelombang 1 di Universitas Bengkulu, kami akan mempresentasikan mengenai tugas kami, yakni pembuatan video tutorial mengajar. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai penamaan senyawa organik. Baik, terima kasih untuk memulai perkuliahan kali ini. Marilah kita awali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Ya, izinkan saya menyampaikan atau share screen mengenai materi pada kesempatan kali ini. Ya, apakah sudah terlihat dengan jelas materi saya? Ya, baik. Jika sudah, mari kita mulai perkuliahan pada siang hari ini. Ya, sebelumnya mohon maaf, mungkin saya akan akan mempresensi kalian semua ya, dari urutan pertama hingga akhir. Mungkin dari yang pertama terlebih dahulu, Agus ada, kemudian ya baik, jika tidak bisa menggunakan mikrofon, tolong berikan notifikasi di chat ya, di kolom chat. Kemudian Susi ada, ya baik. Kemudian Edu, ya ada. Kemudian Rudi, ada. Kemudian Tika, ada. Kemudian Salam, ada. Kemudian Anindya, ada. Ada, baik. Kemudian Hendra, ada. Ada. Kemudian siapa lagi? Salma ada? Ada, ya baik. Oke. Kemudian Ratvika, ada. Nina, ada. Oke. Kemudian Leo, ada. Ya, baik. Kemudian siapa lagi ini? Ahmad ada? Topik? Oh iya. Kemudian Kitty ada? Oke, ada. Ya, kemudian Ridwan ada. Oke, baik. Ya, alhamdulillah ya masuk semua. Saya ingin tahu apakah kondisi kalian sehat kali ini. Ya, baik. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Nah, itu untuk modal kita belajar hari ini ya. Apabila kalian mengalami sakit, ya nanti untuk pembelajaran kali ini saya pikir tidak bisa menerima dengan maksimal. Saya harap kondisinya kalian semua sehat pada siang hari ini. Ya, baik. Ya, kemudian ya mungkin sedikit flashback ke belakang ya. Mungkin di sini kan semuanya dari background SMA atau SMK IPA ya. Iya tidak? Nah, jika ada yang tidak memiliki background IPA atau dari SMA IPA atau SMK IPA, mungkin mata kuliah ini sama sekali tidak diajarkan di waktu sekolah dulu ya. Jadi saya harap untuk mahasiswa yang tidak memiliki background IPA nanti bisa berkolaborasi ya dalam hal mengajar, dalam hal belajar, dalam hal
mengerjakan tugas, bisa nanti agar mengejar ketertinggalannya, bisa berkolaborasi dengan teman-temannya yang memiliki background IPA. Ya, karena di sini salah satu dasar yang harus dipunyai atau yang dimiliki, yakni mengenai kimia organik, yang sekiranya di SMA atau di SMK IPA itu sudah sedikit diberi penjelasan mengenai dasar-dasarnya. Ya, baik. Ya, kita mulai ya. Untuk kuliah siang hari ini kita akan membahas mengenai rumus kimia dan penamaan senyawa organik. Ya, pengertian kimia organik. Jadi kimia organik adalah percabangan studi ilmiah dari ilmu kimia mengenai struktur, sifat, komposisi, reaksi, dan sintesis senyawa organik. Senyawa organik dibangun terutama oleh karbon dan hidrogen dan dapat mengandung unsur-unsur lain seperti nitrogen, oksigen, fosfor, halogen, dan belerang. Sebentar, saya cek dulu. Ya, baik. Agak sedikit gangguan. Ya. Ya. Kemudian senyawa hidrokarbon. Jadi sebelum kita memberikan suatu penamaan dalam suatu senyawa organik, kita harus mengenal senyawanya terlebih dahulu. Ya, senyawanya ini terdiri dari apa saja atau memiliki unsur apa saja. Nah, untuk senyawa organik, penyusun utamanya yakni suatu rangkaian senyawa hidrokarbon, di mana ada dua tipe. Yang pertama yakni rantai terbuka atau alifatik, kemudian rantai tertutup atau siklik. Kemudian di dalam rantai terbuka masih dibagi menjadi dua lagi, yakni untuk rantai terbuka golongan jenuh, kemudian rantai terbuka golongan tidak jenuh. Ya. Kemudian untuk rantai tertutup, yakni memiliki golongan alisiklik dan golongan aromatik. Ya. Kemudian di dalam golongan jenuh masih terbagi lagi menjadi suatu golongan senyawa alkana. Kemudian untuk golongan tidak jenuh dibagi menjadi dua, golongan alkena dan alkuna. Kemudian golongan alisiklik ini masih dibagi menjadi dua golongan lagi, yakni sikloalkana dan sikloalkena. Kemudian yang aromatik ini dibagi menjadi tiga, yakni tiga golongan, yakni benzena, naphthalena, dan anthracena. Nah, di dalam penggolongan ini pastinya memiliki perbedaan satu sama lain, di mana nanti ciri-ciri perbedaan dari senyawa tersebut akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, senyawa golongan hidrokarbon alifatik rantai terbuka. Rantai terbuka dapat diklasifikasikan menjadi hidrokarbon jenuh yang merupakan hidrokarbon yang tidak memiliki ikatan rangkap. Seperti alkana, memiliki rumus umum, yakni CnH2n+2. Kemudian untuk hidrokarbon tidak jenuh, ini merupakan hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap, seperti alkena, rangkap 2, yang memiliki rumus umum CnH2n, dan alkuna, atau rangkap 3 yang memiliki rumus umum CnH2n-2. Untuk golongan rantai tertutup dapat diklasifikasikan menjadi hidrokarbon alisiklik, yakni merupakan
senyawa rantai tertutup yang tidak memiliki ikatan rangkap atau hanya memiliki satu jenis ikatan rangkap. Kemudian senyawa alisiklik yang dapat diklasifikasikan menjadi sikloalkana. Jadi di dalam golongan alisiklik ini, ya ini ada dua tipe, ya ini rantai tertutup yang tidak memiliki ikatan rangkap dan alisiklik sikloalkana yang memiliki atau tidak memiliki ikatan rangkap. Dengan rumus umum CnH2n untuk sikloalkana rangkap 2 dengan rumus CnH2n-2. Kemudian senyawa hidrokarbon aromatik. Ya, ini merupakan rantai tertutup yang umumnya berbentuk cincin segi 6, terkadang dapat berbentuk segi 5, yang memiliki ikatan tunggal dan rangkap 2 secara berselang-seling. Hidrokarbon aromatik dinamakan demikian karena sebagian besar senyawanya memiliki aroma khusus. Jadi ini suatu ciri khusus dari senyawa hidrokarbon aromatik. Nah, untuk hidrokarbon aromatik yang sederhana ini dapat dibagi menjadi benzena, ini satu cincin C6H6, kemudian naftalena, 2 cincin C10H8, antrasena, 3 cincin C14H10. Jadi perbedaannya apa antara hidrokarbon alisiklik dan aromatik? Yakni terletak pada senyawa tersebut memiliki ikatan rangkap atau tidak. Jadi apabila dilihat senyawanya sama-sama berbentuk rantai tertutup, tapi untuk senyawa alisiklik tidak memiliki ikatan rangkap, sedangkan senyawa hidrokarbon aromatik memiliki ikatan rangkap. Nah, kemudian kita coba masuk ke tata nama hidrokarbon. Setiap karbon ini memiliki nama yang berbeda-beda, tergantung pada struktur molekulnya, sifat, dan fungsinya. Untuk mengenalkan nama-nama senyawa hidrokarbon, ini ada aturan khusus yang dijadikan standar atau penamaan secara internasional, yakni berdasarkan EUPAC International Union in Pure and Applied Chemistry. Digunakan untuk menyusun aturan-aturan tertentu dalam penamaan senyawa hidrokarbon. Nah, peraturan itu seperti ini. Yang pertama yakni nama senyawa dan rantai utama diambil dari rantai karbon terpanjang. Kemudian rantai karbon selebihnya dianggap sebagai cabang dan dinamakan sesuai tata nama gugus alkil. Kemudian prioritas penomoran adalah dari gugus fungsi, lalu ikatan rangkap, lalu cabang. Jadi prioritasnya pertama gugus fungsi, ikatan rangkap, dan cabang. Bila ada cabang dengan nama yang sama, maka diberi awalan di, tri, tetra, penta, dan sebagainya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, nama-nama gugus fungsi dan cabang diurutkan berdasarkan alfabet. Setiap senyawa yang memiliki nama berdasarkan banyaknya atom karbon pada rantai utamanya, nama-nama itu dibagi berdasarkan golongan yang tertera dalam tabel. Jika memiliki jumlah karbon 1, dinamakan metana. Kemudian apabila memiliki jumlah karbon 2, dinamakan etana. Jika memiliki jumlah karbon 3, dinamakan propana. Begitu seterusnya hingga jumlah karbon dalam senyawanya berjumlah 10 atau disebut sebagai dekana. Nah, untuk penamaan senyawa alkena, di sini hanya merubah penamaan dari etana menjadi etena. Nah, di mana etena ini
ya suatu senyawa dengan ikatan rangkap 2. Sehingga yang membedakan dari alkana ya ini apabila dalam struktur molekulnya alkana tidak memiliki ikatan rangkap, alkena memiliki ikatan rangkap 2. Nah, kemudian untuk alkuna dinamakan alkuna, ini merupakan suatu golongan senyawa dengan ikatan rangkap 3. Dan dibedakan penamaannya hanya berdasarkan abjad etuna. Kalau di sini etena untuk rangkap 2, etuna untuk rangkap 3. Nah, sedangkan sikloalkana, kedua buah senyawa yakni metana dan etana tidak memiliki struktur molekul karena rantai karbonnya masih berjumlah di bawah 2, sehingga senyawa tersebut tidak bisa membentuk senyawa siklik atau lingkar. Nah, untuk senyawa-senyawa di atas jumlah karbon 3, yakni butana dengan jumlah karbon 4, dapat membentuk senyawa siklik. Ya, ini siklobutana dan siklobutena. Nah, untuk penamaan alkil apabila senyawa tersebut menjadi sebuah alkil atau rantai cabang, ya ini penamaannya berbeda. Ya ini disebut sebagai butil, bukan butana. Begitu juga untuk senyawa yang lain. Jadi perubahannya dari butana menjadi butil dengan akhiran il. Baik. Ada yang bertanya? Sebelum kita masuk lebih dalam, belum ada. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan Anda paham. Nah, kita coba melihat struktur molekul senyawa hidrokarbon, di mana struktur molekul hidrokarbon itu salah satunya memiliki sifat yakni isomer, di mana isomer adalah suatu senyawa yang memiliki rumus molekul sama, namun memiliki rumus struktur bangun yang berbeda. Nah, isomer ini dapat dibagi di dalam beberapa pembagian, ya, di mana isomer itu ada yang dinamakan isomer rangka atau rantai, isomer posisi, isomer fungsi, isomer ruang atau cistran, dan isomer optik. Nah, yang pertama ini isomer rangka atau rantai. Isomer rangka adalah bentuk isomer yang paling umum, yaitu perbedaannya pada jumlah atom di rantai utamanya. Contohnya ya ini ada N-butana dengan isobutana, 3 metil oktana dengan 3,3 dimetil oktana. Nah, ini merupakan isomer. Senyawa ini memiliki jumlah atom yang berbeda, akan tetapi memiliki rangka yang sama, dinamakan isomer rangka. Kemudian yang kedua, isomer posisi. Pada isomer posisi, letak cabang ikatan rangkap atau gugus fungsi berbeda, walaupun rantai utamanya bisa saja sama. Contohnya 3 metil oktana dengan 4 metil oktana. Kemudian 1 butena dengan 2 butena. Yang ketiga, isomer ruang atau cis trans.
isomer ruang adalah perbedaan posisi cabang atau gugus fungsi pada bidang atau ruang. Terjadi pada senyawa-senyawa alkena bila dua gugus fungsi atau cabang yang sama jenisnya, gitu ya, sama jenisnya, ini bersebelahan, maka dinamakan isomer cis. Sementara bila gugus fungsi atau cabang yang sama jenisnya berseberangan, maka dinamakan isomer trans. Nah, untuk isomer karena di sini kaitan dengan pembelajaran ini hanya sebagai contoh, sehingga kita tidak akan membahas hingga ke semua isomer, ya, karena hanya sebagai contoh saja. Nah, kemudian kita lanjut ke penggolongan senyawa alkana atau penamaan senyawa alkana. Sering disebut sebagai parafin dengan rumus molekul CnH2n plus 2. Ini merupakan hidrokarbon yang rantai karbonnya hanya terdiri dari satu komponen tunggal saja. Atau sering disebut sebagai hidrokarbon jenuh karena jumlah atom hidrogen dalam tiap-tiap molekulnya maksimal. Nah, ini contohnya 3 etil 2,4 dimetil heksana. Bagaimana cara penamaannya? Penamaannya ya ini mengikuti aturan yang sudah ditentukan dalam penamaan secara UPAC. Yang pertama ya ini kita harus mencari rantai terpanjang dari alkana, rantai utamanya. Kemudian tentukan cabang dari alkana atau alkyl group. Kemudian yang ketiga, berikan nomor rantai utama dari yang paling dekat dengan cabang. Kemudian gunakan kapital untuk huruf pertama saja. Kemudian tuliskan dengan tanda koma atau HIPAN sesuai kebutuhan. Nah, kita lihat dari penamaan senyawanya. Urutan rantai terpanjang yang mana? Nah, kita harus mencari di sini. Jadi kita harus mencari jumlah karbon dengan rantai terpanjang. Kita coba di sini misalkan lurus. Ini berarti jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kalau lurus ya. Kemudian jika belok ke sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 rantai karbon. Kemudian kalau di sini kemudian belok. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 5. Kemudian dari sini ke sini ya, 1, 2, 3. 3 rantai karbon. Jadi dapat simpulkan bahwasannya rantai karbon terpanjang ya ini apabila kita ambil yang lurus ya, ini berjumlah 6. Ini sebagai rantai utama. Nah, rantai utama ini ditulis di mana? Ini akan ditulis di dalam penamaan sebagai akhiran 6, ya ini heksa. Kemudian golongannya alkana berarti diakhiri dengan na, menjadi heksana. Nah, kemudian kita harus mencari cabang yang ada di dalam senyawa tersebut. Cabang dari senyawa tersebut di sini ada 3 karbon yang memiliki cabang atau alkil. Yang pertama di karbon nomor 2, kemudian 3 ini, kemudian 4. Kemudian kita identifikasi jumlah karbonnya. Untuk rantai 2 dan 4 hanya 1 karbon. Kemudian untuk yang ketiga, rantai karbon pada atom C3, ini ada 2 karbon. Sehingga cara penulisannya, mengikuti ya di sini ya, aturannya ya. Setelah menentukan cabang tadi ya, kita sudah mengidentifikasi cabangnya, kemudian memberi nomor rantai utamanya dari yang paling dekat dengan cabang.
Nah, yang paling dekat dengan cabang ya ini, apabila ini cabang, kalau ujung sini berarti ini melewati dua karbon, dua atom karbon. Kemudian jika ini ujungnya, ini hanya melewati satu rantai karbon, sehingga dapat dipastikan yang menjadi ujung penomoran ya ini sebelah sini kiri, nomor 1. Nah, kemudian di sini ada ketentuan yang mungkin tidak dijelaskan ya di dalam penawaran ya. Tapi di dalam buku yang lain, mohon maaf saya belum menggabungkan dua sumber. Jadi ada di dalam buku lain bahwasannya urutan prioritas alkil atau cabang ini juga ada aturannya. Nah, di mana cabang dengan awalan abjad terkecil itu akan menjadi penamaan di awal. Nah, kita lihat sekarang metil dengan etil. M dengan E, urutan abjadnya yang pertama yaitu E. Sehingga cabang etil ini akan berada di paling depan. Tapi jangan lupa yang pertama sebelum memberikan nama cabang, kita identifikasi gugus alkil tersebut menempel pada atom C nomor berapa. Nah, di sini menempel pada atom C nomor 3. Nah, sehingga diberi nama 3 etil, 3 strip etil ya, karena mengikuti kaidah ini. Jadi kita tambahkan strip di sini, 3 strip etil, strip. Kemudian metil memiliki 2 cabang di nomor atom C yang berbeda, yaitu pada nomor 2 dan sehingga diberikan 2 nomor. Strip 2,4 metil karena memiliki 2 alkil ya, di atom C yang berbeda, kemudian disebut sebagai dimetil ya, seperti kaidah pertama tadi ada di, tri, tetra, penta, heksa itu cara penamaan apa namanya urutan apabila terdapat alkil dengan yang menempel pada cabang yang lebih dari satu karbon. Nah, sehingga nama senyawa tersebut ya ini 3 etil 2,4 dimetil heksa. Nah, kita sekarang juga harus mengenal cabang-cabang suatu alkil. Dari mana metil ini struktur molekul CH3, kemudian etil strukturnya CH2 CH3, propil CH2 CH2 CH3, isopropil ini ada CH3 CH CH3. Nah, kemudian untuk butil CH2 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 CH3. Untuk isobutil kita bisa mengenalnya apabila ada 3 atom alkil atau karbon alkil, kemudian tengahnya ini ditempel oleh suatu atom karbon. Nah, struktur seperti ini disebut sebagai isobutil. Nah, berbeda dengan ini. Yang di bawah ini merupakan sekunder butil. Nah, ini mohon maaf pada kesalahan penulisan ini. Jadi CH3 ini harusnya menempel di paling belakang. Ya, ini dinamakan sekunder butil.
Kemudian untuk tersier butil seperti ini. Jadi C mengikat 3 buah molekul metil. Kemudian untuk pentil secara iupat CH2, 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 CH3. Kemudian isopentil CH2, CH2, CH, CH3, CH3. Kemudian neopentil. Ya, C di kantor CH3, CH3, CH3. Nah, jika dilihat struktur tersier butil, ini merupakan isomer dari neopentil karena tidak berbeda satu sama. Ya, kita lanjutkan. Sifat-sifat umum alkana. Yang pertama yakni hidrokarbon jenuh atau tidak ada ikatan atom C rangkap sehingga jumlah atom H-nya maksimal. Karena tidak ada ikatan rangkap, jumlah atom hanya lebih banyak yang menempel pada atom C. Kemudian yang kedua disebut golongan parafin karena afinitasnya kecil, jadi sedikit gaya untuk berinteraksi atau gaya untuk bergabung. Kemudian yang ketiga soal bereaksi. Yang keempat bentuk alkana dengan rantai C1 sampai C4 pada suhu kamar. Ya, ini berupa gas. Kemudian untuk C4 sampai C17 pada suhu adalah cair dan lebih dari C18 pada suhu kamar adalah padat. Kemudian titik didih makin tinggi bila unsurnya bertambah dan bila jumlah atom C sama, maka yang bercabang mempunyai titik didih yang lebih rendah. Jadi kita bisa membedakan titik didih yang rendah itu apabila semuanya memiliki jumlah cabang yang sedikit. Kemudian sifat pelarutan, ini mudah larut dalam larut nonpolar. Massa jenisnya naik seiring dengan penambahan jumlah unsur C dan merupakan sumber utama gas alam dan petroleum atau minyak bumi. Kemudian kegunaan alkana sebagai bahan bakar. Pelarut, sumber hidrogen, pelumas, bahan baku untuk senyawa organik lain, atau bahan baku industri. Ya. Kemudian kita masuk ke senyawa golongan yang kedua, yakni alkena. Alkena atau olefin CnH2n merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki satu ikatan rangkap dua itu dengan struktur seperti ini. C ikatan rangkap C. Tata nama senyawa alkena memiliki aturan penamaan senyawa alkena ini memang sedikit berbeda jika dibandingkan dengan senyawa alkana. Karena pada senyawa ini terdapat ikatan rangkap pada setiap ikatannya. Berikut poin-poin penting dalam tata nama senyawa alkana. Yang pertama karena punya ikatan rangkap, maka penomoran tidak dimulai dari yang dekat dengan cabang, melainkan yang dekat dengan ikatan atom C rangkap. Jadi ada cabang, kemudian ada ikatan rangkap. Yang menjadi prioritas pertama yaitu yang nomor atom, penomoran di nomor atom
C yang dekat dengan ikatan tangkap. Kemudian yang kedua, untuk rantai bercabang maka penamaannya yang pertama ini tentukan rantai C terpanjang yang akan menjadi dasar penamaan. Kemudian atom-atom C yang tidak terletak pada rantai, kemudian atom-atom C yang tidak terletak pada rantai utama. Sehingga dapat dikatakan atom C yang tidak terletak pada rantai utama merupakan kapal atau alkil. Kemudian yang ketiga, alkil-alkil yang tidak sejenis ditulis dengan diurutkan berdasarkan susunan abjad, misalnya antar metil dan etil akan duluan metil, antara propil dan metil akan duluan metil. Ya, jadi ini yang sudah di salah satu yang dicontohkan di depan tadi ya. Jadi urutan alkil diurutkan berdasarkan abjad di depannya. Kemudian berikutnya yang keempat, alkil-alkil yang sejenis digabungkan dengan awalan di jika jumlahnya 2, tri jika jumlahnya 3, dan tetra jika jumlahnya 4. Dan seterusnya hingga mungkin atom C10 ya, DK. Kemudian jika sebuah atom C pada rantai utama mengikat beberapa gugus berbeda, maka penulisan nomor harus diulangi. Nah, kemudian jika dalam suatu senyawa ada lebih dari satu pilihan rantai utama, maka dipilih rantai utama yang akan mempunyai lebih banyak gugus alkil. Jika ada lebih dari satu ikatan tangkap, maka letak ikatan tangkap disebut 1 dan diberi awalan D. Kemudian jika 2 diberi awalan D apabila awalnya D itu merupakan jumlah atom C-nya 2 ya, kemudian tri itu 3, tetra itu 4, dan seterusnya hingga diawali senyawa tersebut dan diakhiri dengan akhiran ena. Kita lihat contoh berikut. Nah, ini yang di dalam kotak merah ini merupakan rantai utama ya, karena dengan jumlah atom C karbon yang paling panjang. Kemudian terdapat 2 gugus alkil pada atom C nomor 2 dan 3. Kemudian penamaan nomor 1, rantainya dari mana? Ya, ini yang lebih dekat dengan bukan alkil, tadi ya pernyataannya untuk alkilnya bukan dekat dengan alkil, tapi dekat dengan ikatan tangkap. Sehingga ini diberikan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1 ini ya, sehingga alkilnya itu terdapat pada atom C nomor 3 dan 4. Nah, kenapa tidak seperti ini misalkan C1, C1, C2, C3, C4, C5 belok, tapi dia milih yang lurus 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebenarnya itu 2 kaidah yang diperbolehkan apabila jumlah atom C-nya memang sama. Yang pertama lurus dengan nama yang sudah disebutkan di sini. Kemudian apabila belok nanti memiliki nama tersendiri. Ya, ini atom C nomor 3 terikat oleh alkil sebuah isopropil. Ya, jadi atom C nomor 3 terikat oleh cabang ya ini
suatu isopropil. Sehingga namanya ada dua jenis. Apabila ini yang tadi rata utamanya lurus, kemudian yang satunya ya ini berupa suatu senyawa apa namanya, rantai atom C yang di sini terikat oleh isopropil. Jadi 3 isopropil, 1 pentena. Nah, untuk sifat-sifat senyawa alkena hidrokarbon tak jenuh ikatan rangkap 2 ini merupakan suatu senyawa yang banyak juga terdapat di alam ya. Contohnya di sini seperti olefin ya, digunakan sebagai pembentuk minyak. Kemudian memiliki sifat fisiologis lebih aktif sebagai obat tidur. Contohnya diametil-dietena. Kemudian sifat sama dengan alkana tapi lebih reaktif karena memiliki ikatan rangkap tadi ya. Sifat-sifat gas tak berwarna dapat dibakar, bau, yakas, kemudian eksplosif dalam udara. Nah, kemudian yang ke-6 terdapat dalam gas batubara dan biasa diproses dalam proses minyak bumi yang disebut cracking. Kegunaan alkena di sini sebagai obat bius apabila dalam di dalam bidang farmasi apabila direaksikan dengan oksigen. Kemudian untuk memasakkan buah-buahan ini juga bisa untuk pengawet, dan yang ketiga yakni sebagai bahan baku industri plastik sintetis dan alkohol. Nah, senyawa yang ketiga yakni alkuna. Ini merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki satu ikatan rangkap dengan ikatan rangkap 3. Sifatnya sama dengan alkena namun lebih reaktif ya. Ikatan rangkap 3 sifatnya lebih reaktif dari senyawa ikatan rangkap 2 atau alkena. Rumus umumnya CnH2n-2. Tata namanya mirip dengan alkana, alkena, dan alkuna, hanya dibedakan pada akhirannya. Jika alkena ena, kemudian diganti dengan una. Nah, kegunaan untuk senyawa alkuna ini sebagai materi untuk pengelasan besi dan baja, sebagai gas atau materi untuk pengelasan bahan pengelasan besi dan baja. Dapat digunakan juga untuk bahan bakar untuk penerangan, digunakan juga untuk sintesis atau pembuatan senyawa baru. Nah, berikut mungkin karena materinya ini cukup saya rasa sudah cukup. Kemudian diakhiri dengan adanya tugas. Nanti saya harap kalian bisa mencoba dan mengembangkan ya penulisan rumus molekul dan penamaan senyawa organik. Dari contoh-contoh yang 3 ini kalian bisa kembangkan dengan membuat contoh senyawa lain lagi dengan cara memodifikasi, apakah memindah ikatan rangkapnya di sebelah sini ataukah mungkin diganti dengan ikatan rangkap 2 atau ikatan 1, kalian modifikasi kemudian diberi penamaan sendiri-sendiri. Akan tapi yang paling pokok tolong kalian tuliskan ya, penamaan dari senyawa yang sudah digambarkan struktur molekulnya di depan ini. Dan waktunya kami beri sekitar 3 hari. Ya, nanti kalian bisa mengirimkan jawaban melalui Moka Unima ya, e-learning Moka Unima. Kalian bisa upload di sana sebelum deadline 3 hari dari sekarang. Ya, baik. Jadi mungkin perkuliahan hari ini saya cukup sekian. Sebelum kita tutup, mungkin saya beri kesempatan untuk yang masih penasaran dan mau bertanya, kami persilahkan. Ya, jika tidak ada, nanti kalian bisa bertanya di waktu yang lain atau mungkin di kesempatan yang lain via grup WA mungkin ya, apabila mungkin muncul pertanyaan selama kalian belajar di rumah.
Nah, mungkin kita akhiri saja pertemuan kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.